Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan Bapak Saudara, malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita akan melanjutkan masih tema kemarin, yaitu tentang hidup dalam roh. Ya, nah ingat pelajaran kemarin? Untuk mengerti kita ini hidup di dalam roh, yang perlu dicek pertama kali apa? Siapa bosmu? Ya, siapa bosmu? Kalau bosmu egomu, ya berarti Anda belum hidup dalam roh. Karena ada 3 hal yang mendominasi manusia itu. Pertama Allah, yang kedua adalah diri sendiri, yang ketiga adalah si iblis. Orang yang hidup dipimpin Allah, dikendalikan oleh Allah, artinya dia mengakui Allahnya sebagai bosnya. Kalau Allah sebagai bos kita, Anda sebagai apa? Sebagai kacung, sebagai hamba, betul? Nah, bos itu memberikan instruksi, bos itu memberikan arahan, bos itu memberikan nasihat, betul? Nah, hamba menerima arahan, menerima instruksi, lalu menjalankannya. Itulah kehidupan yang dipimpin oleh roh. Kalau Anda belum ada dalam kondisi seperti itu, artinya Anda masih hidup di dalam daging atau dikuasai oleh setan, belum hidup dipimpin oleh roh. Amin. Nah, kemarin sampai kepada status anak Allah. Jadi banyak orang yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, tapi belum menjadi anak Allah yang sejati. Karena tanda daripada anak Allah itu cuma 2. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak Allah. Hidup kita harus membawa damai, ada dampak, ada impact-nya. Setiap orang melihat kehadiran kita itu merasakan nyes damai itu. Yang kedua, tanda daripada orang yang sebagai anak Allah adalah mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah. Amin. Nah saudara, jadi jangan ngaku sebagai anak Allah. Mungkin statusnya ada, hakmu untuk ngomong ada. Secara de jure mungkin Anda anak Allah, tapi secara de facto Anda belum jadi anak Allah. Amin. Nah blessing-nya beda saudara. Ya, ketika Anda mengalami anak Allah secara de facto, blessing-nya berbeda ketika Anda mengalami menjadi anak Allah hanya sekedar de jure atau secara hukum saja. Nah, oleh karena itu relakan dirimu, serahkan dirimu, ini aku Tuhan, pimpin aku Tuhan. Saudara, Anda tahu kenapa Anda harus menyerahkan diri Anda? Kenapa Anda harus berkata, Tuhan pimpin aku? Karena manusia itu diberi kehendak bebas. Itu yang gak pernah dilanggar oleh Allah. Dia gak pernah maksa Anda. Walaupun dia telah menebus Anda sekalipun, dengan harga yang begitu mahal, dia tidak menuntut Anda dengan paksa untuk Anda ikut dia. Ya, camkan baik-baik. Ya, jadi nggak otomatis ketika orang percaya Yesus itu lalu bisa disebut atau dipimpin oleh roh Allah, belum tentu. Harus melalui apa? Menyerahkan diri. Ingat Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma pasal 12. Oleh kemurahan Allah, saudara-saudaraku, ya, persembahkanlah dirimu. Persembahkanlah hidupmu. Amin. Dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menerima hidupmu, tidak akan disia-siakan. Dia akan bawa Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Anda bisa melihat hidupmu akan berubah. Kenapa? Anda di tangan yang tepat. Di tangan Allah, nasibmu berbeda. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjut ya. Setelah kita menyadari diri kita adalah anak Allah yang dipimpin oleh roh Allah. Ya, sekarang dampak daripada orang yang dipimpin oleh roh Allah
mereka akan mendapatkan roh yang damai dalam dirinya. Kenapa? Roh damai itu muncul atau terjadi dalam diri orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, membuat kita berjalan dengan hati yang tenang. Tak takut apapun, karena Ia yang mengatur hidup kita sepenuhnya. Tak perlu ada ketakutan dan kecemasan. Dan ini merupakan standar untuk kita menguji apakah kita hidup di dalam roh atau di dalam daging. Ya, perhatikan. Bila ada rasa takut, bila ada rasa cemas, bila ada tegang, kecewa, marah, jengkel, iri hati, stres, depresi, berarti Anda hidup di daerah daging kembali. Kenapa ada orang Kristen masih stres? Karena nggak mau dipimpin, nggak hidup dalam roh. Orang yang hidup dalam roh tandanya apa? Punya damai yang luar biasa. Damai yang dia berikan, amat besar. Betul? Damai yang diberikan oleh Allah, produknya bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Kapasitas kualitasnya berbeda. Walaupun dunia ini akan berubah, ketika damai itu ada di dalam diri Anda, apa yang terjadi? Takut nggak ada. Mungkin kaget sedikit ketika masalah itu datang, mungkin wajar. Tapi nggak sampai stres. Nggak sampai ketakutan, nggak sampai gelisah, nggak sampai ngimpleng, itu enggak. Kenapa? Damai sejahtera itu menjadi garnisum, ya, menjadi pagar dalam kehidupan Anda. Sehingga panah-panah api dari si iblis itu tidak kena Anda, saudara. Mungkin getarannya saja yang Anda rasakan seperti kalau ada gempa itu ya, getar begitu aja. Tapi Anda nggak luka, nggak sampai stres, nggak sampai bingung, nggak sampai takut, nggak tegang, nggak kecewa, marah, jengkel sama Tuhan, nggak nyampe gitu. Ya, kalau sampai terjadi seperti ini, itu indikasi, warning bagi Anda, menunjukkan Anda merosot hidup kembali di daerah daging. Amin. Nah, saudara, bila roh Anda, ya, damai, Anda dapat menimbang segala sesuatu dengan benar. Apakah sesuatu dari setan, daging, atau dari Tuhan? Bila ada sesuatu yang terasa menekan di dalam hati, Anda dapat membedakan apakah itu beban atau kuk Tuhan untuk dilakukan. Roh yang gelisah cenderung menilai dengan salah. Kenapa saudara? Orang yang dipimpin oleh roh Allah atau hidup dalam roh ini dikasih damai itu kenapa? Supaya punya pertimbangan. Sehingga nggak salah dalam menilai segala sesuatu. Walaupun mungkin kondisinya itu tidak mengenakkan. Yang sering disebut sebagai masalah. Tapi saudara, masalah itu belum tentu sesuatu yang akan menghancurkan Anda. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah lewat terjadi di dalam hidup Anda sebagai sparring partner dalam hidup Anda. Supaya apa? Anda naik level seperti itu. Bagaimana Anda bisa membedakan ini masalah tidak menghancurkan Anda, tapi akan meningkatkan stamina Anda. Kalau Anda gelisah, semua akan Anda anggap itu satu bencana. Tapi kalau ada damai, ada roh pertimbangan di situ. Anda bisa menilai dengan tepat. Sehingga Anda bisa bertahan menghadapi semua itu dan akhirnya Anda lolos dan Anda bisa melihat. Ternyata setelah masalah selesai, level Anda sudah naik. Itu yang saya alami dalam hidup saya. Bagaimana pertumbuhan rohani saya ini, saya sendiri kadang-kadang nggak nyadar. Tahu-tahu naik, tahu-tahu naik, tahu-tahu naik. Dulu saya dibina, dimentorin oleh Pak Andreas.
Ya, itu benar-benar saya bilang Pak Andreas itu punya gelar Raja Tega. Kadang-kadang, ya, udah tahu kadang-kadang saya nggak punya duit, gitu loh. Ya, sebagai leader, sebagai pemimpin, kasih dong duit saya gitu ya. Boro-boro saudara, gitu. Cuekin gitu. Padahal jalan bareng kadang-kadang, ya. Tapi saudara sampai akhirnya saya mengerti. Ketika saya bersama dengan beliau pas di Medan, satu kamar dengan beliau, ketika saya sudah mulai level saya naik, dia bilang begini, Gideon, kalau aku nggak tega sama kamu nggak ada di level ini. Sebenarnya rasanya sebagai manusia, pengennya aku sebagai leader itu ya bantu. Tapi Roh Kudus mencegah. Roh Kudus bilang begini, Andreas, kalau kamu bisa, Gideon juga bisa. Nangkep saudara, kadang-kadang seperti itu. Ini sekolah Roh Kudus saudara. Jadi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau ada roh damai di dalam hidup kita, engkau bisa melihat dari kacamata di dalam damai itu, ini blessing atau berkat, atau kutub, betul? Berkat atau kutub. Nah saudara, jadi ada masalah yang disebut kuk. Ya, disebut kuk, nanti kita akan bahas. Ya, oke, saudara, sekarang kita lihat selanjutnya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hidup dalam damai sejahtera. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Anda lihat dua ayat ini. Kata kuncinya adalah damai sejahtera. Ketika engkau percaya, dibenarkan, Anda hidup dalam damai sejahtera. Betul? Nah, keinginan daging maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ketemunya damai sejahtera. Ketika Anda dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Anda lihat, ini 3 ayat ini berbicara tentang damai sejahtera. Dampak dari imanmu, damai sejahtera. Ketika engkau dipimpin oleh roh, ketemunya damai sejahtera. Ketika engkau tinggal di dalam kerajaan Allah, unsur kerajaan Allah itu ternyata 3. Ya, tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita. Ini sesuatu yang paten sebenarnya. Yang harus kita alami ketika kita percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah saudara, ketika kita dipimpin oleh roh, hidup dalam roh, apa yang terjadi? Ada kemerdekaan. Roh itulah yang memerdekakan kamu. Amin. Roh itulah yang memerdekakan kamu. Dampak daripada hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, Anda akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Dan kalau roh itu memerdekakan, nggak seperti kemerdekaan yang dialami oleh bangsa-bangsa ya, kayak orang Indonesia bilang, kita ini sudah merdeka ya, berapa 87 tahun ya. Tapi kok rasanya masih kayak dijajah kondisinya. Tapi kalau Tuhan, roh itu memerdekakan Anda, itu benar-benar saudara. Anda mengalami kemerdekaan sepenuhnya di dalam hidup Anda itu.
ya, roh yang memerdekakan itu sekarang tinggal di dalam kita. Amin. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dipelihara dalam damai sejahtera. Oh, dalam bahasa aslinya dipakai kata garnism. Itu pasukan, satu peleton gitu loh. Yang mengelilingi Anda, membentengi Anda. Amin. Jadi hidup dalam damai sejahtera itu luar biasa, saudara. Hidupmu bukan nyaman, tapi aman. Bedakan nyaman dan aman. Banyak kita ini selalu mengejar kenyamanan. Zona nyaman itu membuat Anda bantat, nggak pernah bertumbuh. Ya, nah Tuhan membawa Anda, membuat situasi Anda bukan sekedar nyaman, tapi aman. Amin. Nah, oleh itu Dia beri damai sejahtera sebagai pagar di dalam hidup kita. Nah, saudara tadi sudah dikatakan, ketika Anda hidup dalam damai sejahtera, engkau bisa membedakan mana itu beban dan mana itu kuk. Ya, beban itu adalah sesuatu yang merintangi Anda. Tapi kuk itu membawa Anda akan hidup nurut sama Tuhan. Mereka yang berlatih berjalan dengan Roh Kudus akan mampu membedakan adanya beban atau tekanan dan kuk Tuhan. Beban atau tekanan itu datang dari si iblis. Tujuannya untuk membuat kita tak bebas bergerak, tak bebas berkomunikasi dengan Tuhan alias terputus. Bercekcok dengan pasangan atau tim pelayanan. Lamban dalam melakukan tindakan-tindakan roh yang penting. Jangan membiarkan beban terlalu lama menguasai Anda. Cepat lawan dan usir dengan kuasa nama Yesus dan darahnya. Ketika engkau bisa mendeteksi, ini beban. Jangan dibiarkan. Cepat. Tengking dalam nama Tuhan Yesus. Enyah keluar. Ya. Nah, kalau itu beban, menghalangi, merintangi Anda. Tapi saudara, kalau kuk beda lagi. Ya, kuk itu datangnya bukan dari setan. Kuk Tuhan datang dari Dia. Ya, untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan. Entah itu kuk untuk berdoa. Berdoalah sesuai dengan kuk itu, sampai kuk itu terangkat dari roh Anda. Bila kuk untuk memberitakan Injil, beritakan Injil sesuai dengan dorongan Roh Kudus. Bila kuk untuk melayani kesembuhan, pergi sembuhkan orang sakit yang Tuhan taruh di hati Anda. Nah, saudara, kadang-kadang jenis kuk itu beda dengan jenis beban. Jadi kadang-kadang Tuhan taruh sesuatu di dalam hati kita. Mungkin tadi ya, kita ini kok rasanya ya diingatkan akan seseorang itu terus. Rasa nggak enak, terus kenapa ya? Tuhan suruh Anda berdoa, lakukan doa itu. Nanti sampai kapan? Sampai Anda dapat konfirmasinya. Ya, nah saudara, saya pernah satu kali ditaruh kuk oleh Tuhan tentang seseorang. Saya doain. Ketika saya ingin tahu keadaannya, saya mau WA atau mau telepon, Roh Kudus cegah. Enggak usah pengen tahu. Tugasmu bukan melihat hasilnya. Tugasmu hanya mendukung, menopang dalam doa.
kadang-kadang kita ini terlalu kepo. Betul ya? Kan Tuhan hanya suruh berdoa, betul? Tapi kita kadang-kadang berpikirnya kelebihan. Ya. Contoh gini, Saudara. Satu kali ada orang ya pergi ke satu tempat itu, lalu dia nginep di sebuah hotel yang view-nya itu pemandangan yang begitu indah gitu ya. Tapi ketika dia menengok dari belakang jendela kamarnya itu, dia kaget di situ terhalang dengan batu. Ya. Lalu dia mulai bilang, kalau nggak ada batu ini aku bisa dari kamar lihat view yang bagus gitu ya. Batu ini penghalang bagi saya. Lalu kebawa sampai mimpi. Nah di dalam mimpi itu ya, Tuhan ikut masuk lalu bilang, ya itu singkirkan aja. Tapi mana kuat saya, batunya kan gede banget. Nah lalu Tuhan cuma bilang gini, ya, dorong batu itu. Push, dorong batu itu. Akhirnya dia lakukan. Dia dorong batu itu. Tapi nggak bergeser sedikit pun. Sampai akhirnya dia bilang, ini pekerjaan sia-sia ini. Dorong sesuatu yang nggak aku kuat nih. Nggak bisa aku lakukan. Dia dorong, dia dorong, dia dorong, dia dorong. Tapi nggak bergeser sesenti pun, saudara. Sampai akhirnya dia lapor Tuhan. Aku nggak sanggup untuk memindahkan batu itu. Lalu Tuhan bilang, coba perhatikan perintahku. Aku kan nggak minta kamu mindahin kan. Aku kan hanya minta kamu dorong. Betul nggak? Itu loh, keponya tuh kayak begitu. Dia tahu Anda tuh nggak bisa. Dia tahu Anda nggak mampu. Dia tahu Anda nggak sanggup. Dia tahu Anda nggak punya kapasitas di situ. Betul? Tapi Tuhan kadang-kadang cemplungin Anda di situ, berurusan dengan hal itu di mana Anda nggak sanggup, nggak mampu, nggak punya kapasitasnya. Nah, Tuhan suruh apa? Suruh lakukan sesuatu. Kerjakan apa yang dia perintahkan saja. Jangan mikir terlalu jauh, nanti hasilnya seperti apa. Jadi banyak orang kadang-kadang menginjil nih contoh, memberitakan Injil kepada seseorang. Perintahnya apa? Beritakan Injil, betul? Tugasmu hanya apa? Ngomong, menyampaikan. Soal orang itu bertobat atau enggak, itu bukan urusan kita dong. Paulus menanam, Apolos menyiram, amin. Allah lah yang memberi pertumbuhan. Siapa di sini yang bisa bikin orang bertobat? Coba angkat kaki, angkat tangan, coba ada. Siapa di sini yang bisa bikin orang bertobat? Ada nggak? Yang bisa menginsapkan orang itu cuma Roh Kudus, amin. Tugasmu hanya ngomong sama dia. Kadang-kadang dia taruh beban. Hanya untuk menyampaikan itu. Makanya Tuhan bilang apa? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Tugasnya cuma ngomong. Soal berhasil atau enggak. Itu urusannya Tuhan. Amin. Nah, banyak orang kadang-kadang berpikir, kalau saya ngomong, orang itu harus nangis-nangis di depan saya, bertekuk lutut di depan saya, aku tumpang tangan kalau perlu sampai aku baptis dia. Ya. Nah, Bapak Saudara, apa yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hatimu, itulah yang disebut kuk. Ya. Nah, kita lihat ayat-ayatnya tentang beban. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beban yang merintangi kita. Jadi kalau ada orang lari, gitu,
Mana ada orang lari pakai jas? Ada nggak? Yang pakai jas itu Pak Pendeta ini loh. Ya, Bu Pendeta ini pakai jas, wis, khotbah. Ya, tapi kalau Anda lagi lari, pakai baju setipis mungkin, seminim mungkin, bukan? Nggak pakai jurok yang sampai mata kaki gitu ya, nggak ada. Atau pakai kemben tuh ya, oh nggak ada. Itu kondangan tuh. Ketika lomba lari, Anda akan pakai apa? Kaos singlet, itu baju pendek, itu pakai sepatu sport. Lalu Anda lari dengan bebas itu. Ketika Anda sedang lari, di tengah jalan mungkin ada orang jual es dawet atau apa segala macam. Walaupun Anda haus, Anda nggak akan berhenti. Betul? Rintangan-rintangan apapun. Beban-beban itu tanggalkan, abaikan semuanya. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 4. Saudara, memang dalam hidup itu kadang-kadang tekanan terjadi, pressing itu terjadi. Betul? Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Amin. Memang saudara, pressure itu ada. Tekanan itu ada. Kita diberi kuasa untuk menghancurkan, untuk mengalahkannya. Nah, yang kedua, saudara, tentang kuk. Ayatnya, Matius pasal 11, ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, Anda perhatikan. Jadi awalnya kita ini kan orang yang penuh dengan beban dan dosa. Lalu ada general calling, panggilan umum. Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat, datang ke sini. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikut Yesus pertama-tama itu kan dimanja banget kan? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang. Tuhan, bukan hanya Tuhan, Tuhan. Doa belum amin, jawabannya sudah ada, amin. Saya pernah ngalami gitu. Ketika cinta mula-mula dengan Tuhan, baru percaya Tuhan itu benar-benar saudara. Anda diperhatikan Tuhan seperti itu. Karena Tuhan mau menggenapi Matius 11 ayat 28. Aku akan memberikan kelegaan itu kepadamu. Aku akan bereskan semua beban dalam hidupmu itu. Tapi setelah itu, saudara, setelah bebannya diangkat, Anda mendapatkan kelegaan. Anda harus masuk ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kayaknya aneh ya. Awalnya kita kan ada sesuatu yang menekan hidup kita. Datang pada Tuhan, diangkat itu semua bebannya. Sudah diangkat, baru angkat tangan, eng, ing, eng, aku bebas, aku bebas, aku lepas. Gluk. Masuk fase kedua. Tahu ada yang nempel di pundak Anda, di punggung Anda itu. Kuk. Anda tahu kuk? Ya? Ya. Ini gambarnya tadi, ya, kuk ini nih. Yang dipasang di sapi ini loh. Disebut pasangan. Ya. Untuk apa? Nah, saudara, seorang petani ketika mau membajak, dia akan gunakan 2 sapi. Nah, dipilihlah sapi tua dan sapi muda. Kenapa enggak sama-sama tua? Ya, sapi tua yang sudah berpengalaman itu
akan memberi teladan, akan memberi contoh, akan memberi arahan kepada sapi muda itu. Jadi ketika engkau ditaruh kuk, artinya Anda nggak seorang diri. Anda sedang berjalan bersama dengan Tuhan di samping Anda, Tuhan pun sudah juga mengenakan kuk itu juga. Ya, kuknya yang sebelah dipasang di Tuhan, yang sebelah ada di Anda. Lalu Anda jalan bareng dengan Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya jeng-jeng, setiap hari jeng-jeng. Wow. Dalam benak Anda apa? Oh, di tengah jalan diajak makan, mampir restoran ini sama Tuhan Yesus ini dan itu ya. Pengertian Anda jalan bersama Tuhan Yesus itu nanti selalu menemukan satu situasi yang enak-enak gitu kan? Enggak. Anda sedang dilatih. Ingat tadi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Tujuan kuk itu supaya Anda belajar kepada Yesus. Kalau Yesusnya ke kiri, Anda ke kiri. Kalau Yesusnya ke kanan, Anda ke kanan. Kalau Yesusnya berhenti, Anda berhenti. Kalau Yesusnya jalan, Anda jalan. Coba saudara, kalau Yesusnya ke kiri, lalu Anda ke kanan, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Sapi tua, betul? Yang kuat Tuhan. Nah, kenapa kadang-kadang Anda hidup, belajar ikut Tuhan, tapi kok rasanya keseret-seret gitu? Tuhan yang ngiri, Anda ke kanan. Betul? Tuhannya jalan, Anda berhenti. Tuhannya berhenti, Anda jalan. Ya, itu Anda kayak kecekek, betul? Sapi tua sama sapi muda tinggi mana? Tinggi sapi tua, betul? Jadi kuk itu sebenarnya nempelnya di mana? Nempelnya di sapi tua. Betul ya? Jadi Anda itu sebenarnya nggak kena kuknya. Cuman ada di kolong kuk itu. Tapi kuk itu akan menyentuh Anda ketika engkau berlawanan arah dengan Tuhan. Nah, ingat nih. Ya. Belajarlah kepadaku. Belajar apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi soalnya, materinya cuma dua. Belajar sama Yesus itu belajar apa? Lemah lembut dan rendah hati. Enggak banyak, cuma dua itu. Kenapa PR-nya cuma dua? Saudara, kalau Anda lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Lemah gemulai itu kayak orang Jogja, Solo gitu ya. Gitu ya. Nah. Tapi kalau diinjak kakinya tonjok. Mending orang Batak ya, diinjak kakinya mulut langsung. Mata lu di mana? Nah gitu ya. Tapi kalau orang Jawa enggak. Pun nyuwun sewu gitu. Sikil penjenengan. Ngidak sikil kula gitu, sambil nyubit dia gitu. Ya. Itu beda, itu bukan lemah lembut. Itu lemah gemulai namanya. Lemah lembut itu apa? Fleksibel. Lentur. Betul? Ketika dibentuk lebih mudah enggak patah. Ketika mau diubah menjadi seperti Yesus, mudah sekali. Makanya dibutuhkan apa? Lemah lembut, enggak berontak, enggak ngeyel. Di sini enggak ada yang suka ngeyel, enggak ada. Betul, amin? Adanya cuma bantah, amin? Lo podo wae itu. Ya. Nurut, dan rendah hati. Nah, rendah hati itulah yang membuat Anda mau untuk diajar dan mau belajar.
Ikut Tuhan itu seperti itu, saudara. Nah, ketika kita sudah menjadi lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Gak ada gejolak di dalam jiwa ini. Terus ayat 30 dikatakan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Ikut Yesus itu harusnya enak dan ringan. Siapa di sini yang sudah mengalami ikut Yesus enak dan ringan? Halo? Melayani Tuhan Yesus enak dan ringan. Siapa di sini? Dulu saya, saudara, ya, kalau diberi tanggung jawab pelayanan, tugas dan itu, rasanya kayak mikul beban berat. Tapi sekarang, saya ngerti. Dan saya sekarang tidak merasa terbebani dengan pelayanan. Ketika saya menjalani pelayanan, sebenarnya yang melakukan bukan saya. Saya hanya menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ketika dia memberikan hikmat untuk saya ngomong, itulah yang saya sampaikan. Ketemu dengan orang itu harus didoain atau hanya mau dikuatkan? Ya tanya Tuhan. Enggak sok bisa, sok pinter sendiri gitu. Nah, sekarang coba mulai. Ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kalau itu jadi beban dalam hidup Anda, artinya apa? Anda enggak searah, enggak seirama, enggak seritme dengan Tuhan. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi. Amin. Bukan. Di bumi seperti di surga. Tapi kadang-kadang kita kan maksa Tuhan kan. Tuhan begini loh, Tuhan begitu loh. Dalam doamu penuh dengan tuntutan. Nuntut ini, nuntut itu. Tuhan, aku mau engkau melakukan ini ya Tuhan. Kalau Anda berkata seperti itu dengan Tuhan, coba bosnya siapa? Tuhan, aku mau. Kiranya engkau berkenan untuk melakukan ini dan itu. Siapa yang mau? Aku. Ketika si aku mau, bosnya aku. Bosnya bukan Tuhan. Amin. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda, amprokin aja sama Tuhan. Tuhan, iki piye. Cuman gitu toh kok. Kok lebay banget Pak? Tuhan itu segala-galanya dalam hidup Anda. Mau dipimpin oleh Tuhan. Caranya begitu, tarik dirimu. Jadi nothing. Betul? Tapi bersama Tuhan, nanti akan jadi something. Betul ya? Ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau Anda sudah merasa punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, Tuhan hanya Anda jadikan ban serepnya. Nanti kalau gagal, baru aku minta Tuhan untuk membackup saya supaya rencanaku ini terjadi bla 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 dan sebagainya. Satu kali Roh Kudus berikan satu hikmat. Ketika saya mulai komplain dengan Tuhan, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa kok enggak terjadi? Lalu Tuhan bilang begini, siapa yang suruh? Dengan lembut dia ngomong, siapa yang suruh? Tapi kan ada begini, ada begitu. Contohnya ada 5 komando. Pergilah beritakan Injil, bangkitkan orang mati, sembuhkan orang sakit. Ada ayatnya kan? Iya. Itu memang perintah umum. Tapi ada perintah sesaat. Perintah sesaat itulah yang disebut rema. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah.
Allah ngomong apa? Ketika Tuhan bilang sembuhkan orang sakit. Anda berdoa untuk orang itu. Yang nyuruh siapa? Tuhan. Boleh belajar. Memang nggak mudah sih. Saya sebagai hamba Tuhan, untuk belajar berserah penuh dengan Tuhan seperti ini, itu nggak mudah. Logika saya masih jalan, ini dan itu dan sebagainya. Tapi Tuhan kadang-kadang kondisikan saya sampai saya tuh dibuat oleh Tuhan itu terpojok. Ya, diundang khotbah, teman saya di Lipo Karawaci, dia bilang, bro, temanya apa? Khotbah apa? Ya udahlah, apa aja lah. Gitu ya. Saya persiapkan segala macam gini-gini. Saya coba tanya lagi. Kayak sama siapa aja sih? Ya. Udah aku percaya sama kamu. Dia bilang gitu ya. Nah, sampai akhirnya saudara, ya. Saya hari Jumat udah mulai persiapan. Bahan khotbah di laptop itu saya buka semua, itu banyak kali. Waktu itu mungkin lebih dari 500 judul khotbah lah. Saya coba cari kira-kira cocok atau apa. Ini ibadah 3 kali loh. Pagi, ya, terus siang, sama sore. Nah, sampai hari Minggu, itu nggak ada yang nyentuh sama sekali. Saya coba telepon lagi. Bro, kasih tema dong. Gitu. Udah enggak. Loh, bingung saya. Akhirnya saya nyampe ke Lipo. Pas udah hari Minggu, pagi-pagi, ibadah 6:30 itu. Ya. Nah, sampai sana pujian mulai, saya belum tahu mesti khotbah apa. Akhirnya waktu saya diundang ke mimbar untuk jatah saya khotbah, saya bawa laptop saya bawa Alkitab juga di situ. Ya. Nah, saya buka laptop saya sambil saja nyembah gitu. Semoga nanti terinspirasi, ya. Ini dan itu. Tapi saudara, ternyata enggak sama sekali, ya. Terus akhirnya Roh Kudus hanya memberi 1 ayat. Dan ayat itu enggak familiar. Maksud saya enggak hafal gitu loh. Mari Bapak Saudara kita buka ayat ini. Buka, untung ada ayatnya. Untung ada ayatnya. Nah, ketika sudah dibaca, mau apa, mau kemana, kan bingung nih. Tapi Roh Kudus memberikan inspirasi, gini. Sampai akhirnya 45 menit jatah khotbah, waktu khotbah saya selesai. Saya turun, ya. Nah, ibadah kedua. Sebelum ibadah kedua, teman saya bilang ini, wah tadi sangat luar biasa, kami diberkati. Tolong bro khotbahin lagi, katanya. Bingung saya. Lalu saya terus terang sama dia, bro bukan nggak mau. Tadi on the spot saya bilang. Saya cerita gini. Terus dia bilang gini, don't worry. Kenapa? Semua khotbahmu tadi ayatnya aku catat. Ternyata itu ayatnya 27 ayat. Walaupun ayatnya ada, saudara, itu ayat mau lari kemana, saya kan belum tahu juga, betul. Nah, akhirnya ibadah kedua yang datang lebih banyak. Datang pertama itu sekitar 200-an, yang ketiga itu hampir 400 orang. Ya, nah saya khotbah. Pada sore, ya selesai, lalu saya pulang. Sebelum pulang saya bilang, bro, minta rekamannya boleh enggak? Kenapa? Saya penasaran saja. Khotbah saya pertama dan kedua itu mau saya dengerin. Ternyata setelah saya dengerin, itu sama persis intinya. Yang kerja siapa? Roh Kudus. Bisa seperti itu. Itu yang sebut saya dikondisikan oleh Roh Kudus seperti itu, supaya saya tidak mengandalkan skill saya. Udah bisa nih khotbah, gampang nih, segala macam itu. Roh Kudus buang semuanya. Aku yang mau khotbah. Bukan kamu yang khotbah. Udah? Banyak hamba Tuhan mengkhotbahkan Yesus. Bagus kan? Daripada cerita tentang
kesaksian, ada kan hamba Tuhan yang isinya politik dan sebagainya. Khotbah tentang Yesus kan bagus, betul? Tapi sekarang kita dibawa masuk lebih lagi. Kamu bukan sekedar khotbah tentang aku. Tapi aku mau kamu tidak ada, aku yang khotbah melalui mulutmu. Yang khotbah siapa? Yesus. Saya hanya dikendalikan. Ngomong ini, ngomong itu. Diinspirasi Roh Kudus untuk menyatakan ini dan itu dan sebagainya. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita mau dipimpin, ya, hidup dalam roh, ya. Nah, saudara, jadi coba mulai belajar dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Walaupun Anda sudah melakukan kegiatan rutinitas sekalipun, pengalamanmu bukan sesuatu yang bisa Anda andalkan dalam hidup Anda. Karena apa? Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Ada surprise dalam hidup kita ini. Amin. Nah, saudara, ketika orang dipimpin oleh Roh Kudus atau hidup dalam roh, ya, kadang-kadang ya, muncul namanya prasangka. Kalau Anda mengalami prasangka dari orang lain, ya, barangkali Anda juga sering berprasangka kepada orang lain. Amin. Nah, bila Anda merasa selalu marah kepada orang lain, lihatlah, apakah Anda tidak juga sering membuat orang lain ingin marah juga kepadamu? Lagi, ya. Kalau Anda iri hati kepada orang lain, lihatlah, apakah Anda tidak sering membangkitkan iri hati juga di dalam orang lain? Jadi sebenarnya, saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, itu flashback. Tanpa Anda sadari. Ya, Anda pengen marah dengan seseorang. Sebenarnya ada orang yang pengen marah juga terhadap Anda. Ya loh? Tuhan kadang-kadang hanya menunjukkan betapa jahatnya Anda. Melalui orang yang ada di depan Anda itu. Seperti itulah kamu. Jadi konteksnya itu seperti cermin di depan Anda itu. Kadang-kadang Tuhan menunjukkan kondisi Anda dengan situasi seperti itu. Amin. Nah, ketika Anda penuh dengan amarah, pengen marah, ada orang marah dengan Anda. Orang kok marah-marah dengan saya? Nah, kamu gimana? Ya. Nah, saudara, di mana ada prasangka, nah, iri hati, marah, jengkel, tersinggung, kecewa, sakit hati, pertengkaran, itu tanda Anda hidup dalam daging. Nah, di sini Roh Kudus sering menunjukkan keadaan hati Anda dengan cara mempertemukan Anda dengan orang-orang yang buruk laku. Sebagai apa? Cermin. Agar nampak Anda sendiri berlaku seburuk mereka. Tapi orang yang hidup di dalam roh, dia mengetahui segala sesuatu. Dia menilai segala sesuatu dan penilaiannya benar. Bukan prasangka. Benar, tepat. Nah, saudara ada lihat ya. Markus pasal 2 ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Yesus itu adalah orang yang dipimpin oleh roh loh. Ketika dia puasa 40 hari, roh membawa dia ke padang gurun, betul? Dipimpin oleh roh terus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Melihat orang, walaupun itu ada di dalam hati, dia tahu, betul ya? Apa yang sedang dipikirkan orang itu, yang ada di dalam hatinya. Orang itu enggak berkuar-kuar, orang itu enggak berteriak-teriak, orang itu enggak bereaksi, mungkin senyum-senyum kelihatannya baik dengan Anda, tapi pikirannya beda.
Dia tahu, saudara. Ya, Yohanes 1 ayat 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, saudara, si Nathanael itu berprasangka. Ketika dikenalkan kepada Yesus, lalu kenalan nih. Bro, ya, Anda dari mana? Anda tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Cilegon. Mutasi dari Bali. Tinggal di Cilegon. Cilegon. Kampung ya. Nah, ketika Nathanael itu tahu Yesus itu asalnya dari Nazaret, ngomongnya apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu prasangka. Gak ada sesuatu yang hebat di Nazaret itu gak ada. Tapi sebenarnya ada. Buktinya ya Yesus itu. Tapi karena penilaiannya nggak tepat, akhirnya dia jatuh kepada prasangka. Ah, nggak mungkin, gitu ya. Mana ada orang hebat dari Nazaret, gitu ya. Nah, Yohanes 4 ayat 9, contoh lagi. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi, minta minum kepadaku seorang Samaria. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, saudara, ini kadang-kadang mereka bikin gap sendiri. Perbedaan culture, kebudayaan, gitu ya. Sehingga menilai Yesus seperti itu. Masakan engkau orang Yahudi, minta air kepada orang Samaria. Nah, saudara, ketika kita dipimpin oleh Roh, perkataanmu akan akurat. Perkataanmu akan tepat. Kisah 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung pada orang-orang yang bukan Yahudi. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Enggak ada prasangka lagi. Penilaiannya tepat. Sesuai dengan hatinya Allah. Allah enggak membeda-bedakan dari suku manapun juga. Betul ya? Dia enggak peduli orang Yahudi, orang Yunani, orang siapa aja. Diterima di situ. Enggak boleh menyebut najis, kafir. Siapa yang masih suka menyebut orang seberang? Kafir. Jangan. Sebut semuanya saudara kita. Amin. Perkataanmu lembut. Mereka mungkin menyebut kita ya seperti itu. Tapi Anda jangan seperti mereka. Kalau mungkin Anda disebut kafir, jangan-jangan Anda suka menyebut orang kafir juga. Betul? Karena perbedaan keyakinan atas Anda. Perubahannya ada. Ya, Kisah 28 ayat 4. Saya hanya singgung sedikit-sedikit aja ya. Ketika penduduk asli pulau itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Nah, saudara, Paulus di Malta kapalnya karam, selamat dari kapal, ya, sampai mendarat. Karena kedinginan, dibikin api unggun, pas menghangatkan badan, dipagut ular, saudara. Orang berprasangka, ini pasti seorang pembunuh. Tapi saudara, penilaiannya nggak tepat. Ketika Paulus mengebaskan ular itu, ularnya mati dan Paulus nggak kena racunnya, nggak mati. Orang itu mulai bilang, ini pasti dewa ini. Jadi ngomongannya pelin-pelan tuh ya. Sebentar dia ngomong ini pembunuh, ini orang jahat. Setelah melihat mujizat dia bilang ini orang baik nih. Meralat omongannya. Karena apa? Masuk dalam prasangka itu. Amin. Nah, 1 Timotius 6
ayat 4 sampai 5. Ia berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan kedengki, perselisihan, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran yang mengira ibadah itu sebagai suatu sumber keuntungan. Amin. Sok tahu, berlagak tahu. Nah, saudara, belajar sama Yesus. Belajar jadi lembut. Mereka yang hidup di dalam roh tidak sukar hidup dalam kelemah lembutan. Yang hidup di dalam daging akan selalu bergejolak. Hatinya karena selalu merasa hidupnya diperlakukan tidak adil. Orang yang egois selalu meninjau setiap perlakuan orang lain atau Tuhan sebagai tindakan yang menguntungkan atau merugikan dirinya. Namun, orang yang hidup dalam roh menyadari bahwa Tuhan turut terlibat dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sehingga perlakuan orang lain ataupun Tuhan, walaupun nampak tidak adil, selalu baik akhirnya. Bisa berpikir sampai kepada endingnya. Walaupun di depan itu sedang proses terjadi, tapi dia bilang, pokoknya aku tahu. Ujung-ujungnya pasti, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam hidupku. Siapa yang selalu bilang begitu? Saya Pak, nyanyi. Nyanyinya gitu, tapi reaksinya enggak begitu, betul? Ketika sesuatu yang enggak enak terjadi, bukan ngomong, tuh semua baik. Jadi apa? Tuhan, kenapa begini? Komplain. Nah, beda saudara. Katakan God is good all the time. Tuhan baik setiap waktu. Kalau saya percaya, ini diizinkan Tuhan. Ujung-ujungnya pasti baik. Betul? Boleh belajar, gak percaya, buktiin. Ya. Jadi kalau Anda konseling sama orang yang ngeyel, Anda nasihat begitu, Anda cuma ngomong gini aja. Kamu gak percaya, buktiin. Waktu akan membuktikan. Ya, firman itu benar adanya. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. 1 Korintus 6, ayat 6 sampai 8. Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan merugikan orang dengan menipu. Dan hal itu bahkan kamu lakukan terhadap saudara-saudara seimanmu. Saudara Paulus bicara pada orang-orang yang suka mencari keadilan. Saya harus menemukan keadilan ini. Saya diperlakukan seperti ini. Ya. Saya mau tanya ke Pak ini, menurut Bapak gimana? Pendapat Anda. Paulus ketika melihat orang-orang yang sedang mencari tentang keadilan ini, Paulus bilang begini, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain, itu sudah merupakan kekalahan. Masalah kalau Anda perkarakan, itu sudah kekalahan. Adanya masalah, lalu masalah itu Anda perkarakan, nangkep ya, menjadi sebuah perkara, sampai Anda nggak ngomong sama orang itu, sampai Anda anggap itu musuh, betul? Anda sudah kalah. Itu kekalahan, apalagi sampai dibawa ke meja hijau, ke persidangan. Jadi, pengadilan Allah itu lebih tinggi daripada
pengadilan di dunia ini. Percaya? Sebenarnya kalau ada orang Kristen sampai membawa masalahnya ke pengadilan, itu turun levelnya. Dia hanya mempersoalkan, ini masalah harus saya perkarakan. Adanya perkara di antara kamu, perhatikan ayatnya tadi, ya. Nah, supaya ini bukan ide saya ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa? Kekalahan bagi kamu. Kenapa? Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Siapa di sini suka menderita? Ada? Ada enggak? Diperlakukan tidak adil gitu langsung puji Tuhan. Haleluya. Amin ya. Ada? Senting nih. Gila nih. Ya. Bales dong. Pasti ada yang ngomporin gitu ya. Nah. Bales dong. Aku didukung ya. Wah. Oke ya. Wah, wah, ya. Adanya sebuah masalah itu sudah kekalahan. Tidakkah engkau lebih suka dirugikan, dengan ketidakadilan itu? Rugi enggak? Rugi. Tapi Anda suka, amin. Ini buah dari kelemah lembutan. Dampaknya luar biasa, saudara. Ya, terus. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, ya? Nah, jadi coba mulai belajar. Ketika Anda merasa rugi, Anda jangan berteriak lalu menuntut. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Oke. Tuhan pasti ganti. Tuhan pasti ganti. Anggap aja saudara, kalau mungkin ada sengketa lalu mungkin Anda diperlakukan tidak adil, lalu pembagiannya ya nggak imbang atau mungkin dibawa semuanya oleh mereka gitu. Berkati aja, I bless you. Aku berkati engkau. Apa yang menjadi hakku yang kau bawa, aku anggap sebagai benih yang aku tabur. Benih itu akan tumbuh dan akan berbuah berlipat kali ganda. Berpikirnya seperti itu. Kok enak men? Enggak bisa loh Pak. Itu kan enggak adil loh. Bicaranya selalu begitu kan. Lemah lembut itu buahnya seperti itu. Testingnya apa? Dirugikan. Ketika Anda dirugikan, Anda bisa senang atau enggak? Coba nanti belajar. Ya. Nah saudara kadang-kadang ya, kita sebagai hamba Tuhan. Konseling, orang punya masalah. Udah kita doain, segala macam gitu. Dia terus lalu mulai, Pak gini-gini, aku butuh modal, ini dan itu. Keluar juga dari dompet kita. Tuh ya. Baru-baru dapat amplop. Kan ada ayatnya. Seorang hamba Tuhan, betul gak lah? Punya hak untuk mendapatkan ini dan itu. Kami melayani, ya lah, dalam roh. Kami punya hak untuk menuai dalam daging, maksud menuai dengan materi gitu maksudnya. Tapi kadang-kadang kita harus juga, wah kok begitu ya? Tapi ketika hal itu terjadi, saya kadang lakukan dengan sukacita. Oke, Tuhan bawa engkau ke saya. Ya pas ada, sampaikan, berkati dia. Tuhan ganti berlipat-lipat kali ganda tuh. Saya nggak ngomong sama orang nggak cerita, tapi itu bisa terjadi seperti itu. Lihatnya rugi ya. Nah, harusnya dapat kok malah kurang, gitu loh. Harusnya menerima kok harus memberi, gitu loh. Bagaimana? Jangan tuntut hakmu. Ya, kalau hakmu Anda singkirkan, yang ada tinggal apa? Kewajiban.
wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Amin. Banyak orang nggak bisa menerapkan ayat itu karena apa? Dia masih mempertahankan haknya. Hakmu Anda buang, tinggal wajib. Anda pasti bisa hidup, wajib hidup sama seperti Yesus. Yang menghalangi apa? Hak hidup Anda. Amin. Nah, ya. Roma 12 ayat 19. Dikit lagi ya. Apa ya, tuntas. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut. Nah, pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Ya, nah saudara, saya banyak nanya sama orang. Kamu ikut Tuhan ke gereja setia ini ya. Tujuannya apa? Supaya hidup bahagia, Pak. Oh, tujuannya happiness. Kebahagiaan. Siapa di sini ikut Yesus pengen bahagia? Ada? Lu? Ngacung. Angkat tangan. Siapa di sini ikut Yesus pengen bahagia? Ada nggak? Nih, nggak ada ya? Ya. Nah, saudara, kalau Anda tujuannya ikut Yesus mau cari bahagia, saya kasih tahu, Anda akan kecewa. Karena bahagia versi Yesus itu beda. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya, betul? Bahagia apa ini, Pak? Bahagia itu ya dijemput, naik baby Benz gitu ya. Nah, itu bahagia. Melayani jalan kaki gini, kalau bahagia apa dari Hong Kong? Nah, kalau Anda ikut Yesus tujuannya bahagia nggak akan ketemu. Jadi kita ikut Yesus itu bukan tujuannya happiness, bukan tentang kebahagiaan. Saudara, dunia bukan tempat manusia memperoleh kebahagiaan yang sejati. Terutama bagi orang perjanjian baru, Tuhan Yesus menjanjikan kebahagiaan yang rohani sifatnya. Bahkan ia sebenarnya tak terlalu prihatin dengan kebahagiaan Anda di dunia. Apa yang menjadi keprihatinannya dalam diri Anda? Ia menghendaki kesempurnaan Anda. Bila Anda diberi kesempatan mengalami kebahagiaan, nikmatilah selama masih ada. Karena biasanya tak terlalu lama. Kebahagiaan lain yang Tuhan berikan di dalam roh. Jangan menyandarkan kebahagiaan Anda kepada fakta dunia, tetapi kepada kebenaran saja. Nah, jangan pernah menghubungkan kebahagiaan Anda dengan hal-hal duniawi. Anda akan memperoleh lebih banyak beban berat dari si iblis dan sistemnya. Hubungkan diri Anda dengan Tuhan dan surga. Ya, sukacita tak pernah habis, akan terus mengalir dari hadiratnya. Matius 5 ayat 3-10, ini kan khotbah Yesus di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Di sini nggak ada tertulis berbahagialah orang yang rumahnya 10, kendaraannya banyak, duitnya melimpah. Enggak disebut seperti itu. Yesus tidak mengukur kebahagiaan secara materi. Ya, nah bagian terakhir, ya, dampak daripada hidup dalam roh membuat Anda bertumbuh sampai mengalami kematangan emosi, ya, sampai mengalami kematangan
emosi. Masa kanak-kanak dan muda-mudi adalah masa di mana emosi bergejolak dengan kuat. Aku mau, aku mau, aku mau, gitu ya. Itu masa kanak-kanak dan masa muda-mudi. Setelah kelahiran baru, Anda akan dibimbing ke arah menjadi seorang yang matang secara emosional. Apa artinya? Apa artinya menghadapi dunia yang penuh penderitaan? Roh Anda menjadi tenang, tak terpengaruh dari luar. Ini tanda orang yang sudah matang. Ia izinkan Anda mengalami hal-hal yang membuat sedih, kecewa, sakit hati, kadang-kadang berkali-kali, sehingga akhirnya Anda seperti orang yang kebal, tak dapat menangis lagi. Karena telah paham bahwa dunia ini bukan tempat berharap akan kebahagiaan, sampai Anda menjadi orang yang selalu stabil dalam goncangan yang hebat, sekalipun keadaan ini adalah kematangan ya emosional. Nah saudara, jadi keadaan ini adalah kematangan emosional. Jadi Anda dibimbing, diarahkan sampai mengalami kematangan emosional Anda ini. Ya, stabil hidup Anda. Tahan dalam guncangan yang hebat sekalipun. 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara seimanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Untuk apa saudara? Semua itu diizinkan penderitaan itu. 2 Timotius 3, 12-13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Beribadah loh. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Rasul Yohanes menulis dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi apa? Penderitaan, penganiayaan nggak bisa kita hindari. Walaupun kita sudah berjalan di dalam roh, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, terutama orang-orang yang diurapi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, harus menjaga diri terhadap goncangan-goncangan emosi dari luar, agar tidak mati dibunuh Tuhan. Itu kalau di dalam perjanjian lama. Atau diterobos oleh setan. Itu istilah di dalam perjanjian baru. Anda perhatikan dalam Imamat 10, ayat 1, 6, dan 7, Anda bisa baca komplitnya di rumah sendiri. Kemudian anak-anak Harun, Nadab, dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubui api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eliezer dan Itamar, anak-anak Harun, janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berduka cita, supaya jangan kamu mati dan jangan Tuhan memurkai segenap umat ini. Tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, mereka yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Janganlah kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu. Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Nah saudara, Anda tahu ya, Harun ya, punya anak Nadab dan Abihu. Dia mempersembahkan ya korban, tapi bawa api asing. Apa itu api asing? Saudara ya, kemarin sudah kita ceritakan, api yang ditunjuk Tuhan. Itu bukan apinya dari langit itu ya, bukan sebenarnya. Jadi dari rumah siapa gitu, tapi Tuhan yang menentukan, gitu ya. Tapi Nadab dan Abihu itu nggak mau repot.
Karena di rumahnya ada api ya diambil aja itu. Ya. Buat mempersembahkan korban itu. Samber sama Tuhan. Mati dia. Ya, mati. Ketika Nadab dan Abihu itu mati, Tuhan bilang sama Harun, jangan nangis. Karena hal ini. Karena apa? Karena perkara ada tanda minyak pengurapan di dalam dirimu. Kamu gak pantas nangisin kayak begitu. Kalau Anda jadi orang tua kira-kira, menempatkan posisi seperti Harun, anakmu mati seperti itu. Lalu Tuhan bilang, jangan nangis. Bisa terima gak? Gak bisa kan? Tuhan beri saya waktu 1, 2, 3 hari untuk berkabung. Setelah itu saya mau sukacita lagi. Nawar pasti gitu ya. Tapi ini tanda kedewasaan, saudara. Ada prioritasnya. Dari zaman dulu itu, saudara, orang yang kena minyak urapan itu sudah punya komitmen dengan Tuhan. Nggak main-main. Makanya disebut itu minyak urapan kudus. Yang hanya boleh dioleskan, tidak boleh ke sembarang orang. Orang-orang yang disebut imam-imam saja. Nah, kedewasaan. Sampai orang yang kita kasih mati nggak boleh nangis. Bukan berarti saudara nanti pas orang tua Anda, oh kemarin pelajarannya nggak boleh nangis. Saya akan ketawa saja. Wah, malah bingung nanti ya. Bukan, ya. Konteksnya, pengertiannya, betul. Kalau dia nangis, apa yang terjadi? Dia bisa memohon Tuhan atau komplain sama Tuhan. Tuhan, kenapa engkau bunuh anakku? Kenapa engkau begini? Betul? Dia akan merengek-rengek dengan Tuhan. Jadi anak-anak lagi. Sudah jadi leaders. Sudah jadi pemimpin. Betul ya? Dia tegar seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan coba. Anak lagi sakit. Pelayanan harus jalan. Anda harus tinggalkan anakmu. Untuk melayani Tuhan di situ. Orang dibilang apa? Ini bapak apa ini? Betul ya? Kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang kita harus punya pengorbanan. Punya prioritas. Harus punya iman juga. Yang melayani Tuhan. Saya percaya ketika saya melayani Tuhan, saya pulang, anak saya sudah sembuh. Harusnya begitu. Enggak baper, enggak bawa ke perasaan. Itu gimana nanti kalau begitu, begini dan sebagainya. Ya. Nah, tapi ini bukan apa ya? Bukan ego, bukan enggak punya perasaan, itu bukan. Tanda kedewasaan. Ya. Jadi emosi Anda sudah matang di situ. Enggak gampang tergoncangkan oleh masalah apapun yang sedang Anda hadapi. Amin. Nah, umpama ada orang-orang kadang-kadang kepancing nih, hamba Tuhan. Ketika pas enggak punya duit. Nah, khotbah ke bawah. Mulai ini, gitu, ayat mulai dipelintir nih. Yang ujung-ujungnya apa? Nyindir. Iman berbisik namanya. Supaya apa? Supaya jemaat mulai tergerak dan digerakkan. Gitu ya. Mulai belajar. Saya bisa begitu. Nah, saya kadang-kadang dulu dinasihati ya sama mentor saya waktu masih di Solo. Dia bilang begini, Gideon, kalau kamu sedang ada masalah duit, jangan bicara tentang duit. Ya, jadi kalau kamu punya masalah dengan duit, jangan khotbah nyinggung-nyinggung tentang duit. Kenapa? Dulu saya nggak nangkep, nggak ngerti. Ya, akhirnya saya mengerti. Oh iya ya. Nanti saya akan emosi kan. Membawa orang itu supaya apa? Dan saya mulai mengumbar semua perasaan saya kepada jemaat itu.
Saya biasanya saksi kalau udah selesai. Saudara, puji Tuhan. Pergumulan saya sudah selesai. Tahu enggak? Sampai ada yang bilang, kok enggak cerita sama kami, Pak? Kalau ceritakan saya bisa bantu. Gitu ya. Belum tentu sih sebenarnya. Gitu, ngomongnya sudah selesai gitu loh. Coba benar-benar lagi masalah. Gitu, coba itu. Tuhan pernah sudah buktiin. Gitu. Saya coba berharap pada manusia. Gitu. Pada orang itu baik dengan saya cerita segala macam gitu. Sepeser pun gak keluar. Sampai akhirnya saya ngerti. Kenapa Tuhan keraskan hati orang itu sampai nggak tersentuh sedikit dengan keadaan saya. Itu didikan Tuhan, saudara. Supaya saya nggak berharap kepada manusia. Berharap kepada Tuhan. Amin. Yeskiel 24. Ayat 16 sampai 18. Perhatikan di sini. Hei anak manusia, lihat aku tidak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai. Ini ya, mana ini? Nih. Seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap. Ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu, dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu, dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Aduh, ngenes, saudara. Kalau Anda baca ayat ini betul. Dia berapi-api khotbah tentang kebenaran ini, malamnya kejadian sama dia. Yang paling dicintai, istrinya mati, pagi-pagi dia lakukan persis dengan khotbahnya. Wah, ya. Memang unik ya. Itu dampak daripada hidup di dalam roh itu loh. Roh membawa kita untuk naik level, menuju kepada kedewasaan, sampai diubah menjadi sama dengan Kristus. Amin. Nah, saudara, sudah selesai. Kita berjumpa lagi nanti hari Senin ya, untuk pelajaran berikutnya. Setelah hidup dalam roh, kita akan bicara tentang hidup dalam anugerah. Ya, hidup dalam anugerah. Wah, ya bagaimana hidup dalam anugerah. Ya, hidup dalam anugerah. Oke. Puji Tuhan ya. Jadi buku 6 ini masih ada 3 judul ya. Hidup dalam anugerah, manifestasi Yesus, dan rapture generation atau generasi pengangkatan. Masih ada 3 ya. Jadi mungkin ini butuh waktu 2 minggu lah ya. Untuk itu nanti kita langsung pindah ke buku yang lainnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya kita foto dulu.